Selamat datang lagi di channel saya dari Bang Borneo. Nah, kali ini posisi saya sudah berada di Jawa, teman-teman. Dan perjalanan di Kalimantan sudah saya akhiri. Ada sih beberapa video 1-2 yang masih belum saya upload, cuman itu akan saya upload kemudian. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan perihal tentang aquascape ya, teman-teman ya, dan juga giveaway. Oke. Nah, di sebelah saya ini ada tanaman yang namanya Hygrophila costata, teman-teman. Jadi apa sih hubungannya dengan aquascape? Nggak berhubungan sebenarnya, ya tanaman aquascape seperti itu. Jadi yang ingin saya bahas kali ini adalah kalian pasti tentunya pernah mendengar pH, kemudian TDS dan suhu yang berkaitan terhadap aquascape seperti itu. Dan seringkali teman-teman bertanya bahkan sampai bingung apa sih sebenarnya pengaruhnya seperti itu. Dan saya akan menjelaskan proses yang terjadi di balik layar ketika suhu, TDS dan pH itu berbeda. Yuk simak ulasannya bersama saya di Rimba Borneo. Jadi teman-teman, hubungan antara pH, suhu dan TDS pada tanaman itu sangat berkaitan ya, ada korelasinya di situ. Jadi ketika tanaman itu tumbuh seperti ini, ya, dia itu akan menyerap ion-ion yang ada di dalam air atau tanah. Nah, proses penyerapan ini dipengaruhi oleh suhu dan pH serta TDS, yaitu adalah proses seberapa efisien atau kemampuan tanaman tersebut dalam memanfaatkan atau menyerap ion-ion itu tadi. Semakin tinggi suhu, maka kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi yang ada pada media tanamnya itu semakin berkurang. Semakin tinggi pH, maka kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi yang ada dalam medianya, yaitu aquascape atau media darat seperti ini, itu juga akan semakin berkurang. Nah, dan TDS itu secara tidak langsung berpengaruh karena TDS adalah total dissolved solid atau kandungan mineral yang baik itu organik maupun non organik yang terkandung pada air seperti itu, dan dia umumnya akan meningkatkan pH. Ketika TDS semakin tinggi, umumnya pH kalian akan semakin tinggi. Jadi usahakan pH kalian untuk membuat aquascape yang bagus dan subur di bawah 7 atau minimal 7. Semakin asam pH kalian antara 5 hingga 7 itu akan semakin bagus. Karena banyak sekali teman-teman yang bahkan sudah memiliki CO2, lampu yang bagus, namun aquascape-nya tidak dapat tumbuh dengan maksimal. Walaupun pupuknya sudah oke, filternya sudah oke. Itu bisa saja disebabkan oleh ya pH dan TDS kalian serta suhu kalian itu terlampau tinggi seperti itu. Jadi solusinya gimana bro? Untuk bisa mengatasi problem-problem seperti yang saya sebutkan tadi. Kalian wajib menggunakan pH yang rendah ya. Contoh sumber air dengan pH rendah adalah air hujan dan air galon atau air RO. Yang mana semakin rendah TDS pada air hujan itu mendekati 0, begitu juga dengan RO, maka pH kalian akan semakin rendah seperti itu. Dan kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi akan semakin tinggi. Begitu pula dengan suhu. Nah, menariknya di sini, jikalau kalian tidak mampu keduanya, maka usahakan salah satu harus bisa kalian penuhi, yaitu suhu kalian rendah atau pH kalian rendah. Jadi contoh semisal kalian tinggal di Semarang ya, yang mana di situ kalian memiliki suhu yang lumayan hangat, usahakan kalian menggunakan air yang sumbernya pH-nya rendah. Itu akan sangat membantu sekali. Jangan sampai pH kalian tinggi dan suhu kalian tinggi, maka tanaman kalian akan merana. CO2 dan cahaya tidak banyak membantu untuk meningkatkan kesuburan tanaman kalian apabila dua komponen ini tidak terpenuhi dengan baik. Namun ada memang beberapa tanaman yang bisa hidup di pH 8, 8,5 dengan tanpa menunjukkan gejala-gejala yang begitu signifikan seperti itu. Namun tidak semuanya. Apalagi tanaman stem plant yang memiliki warna merah, yang mana ketika pH sudah meningkat dari 6,5, 7 ke atas, itu kemampuan tanaman dalam menyerap Fe atau iron atau besi itu sudah mulai berkurang. Sehingga tanaman kalian akan sulit untuk memerah seperti yang ada di video YouTube, di Google seperti itu. Dan bisa memang tanaman kalian memerah ketika pH-nya itu tinggi di atas 7. Namun itu akan lebih ekstra. Fe-nya harus lebih boros, CO-nya harus lebih boros, cahayanya harus lebih boros, atau yang kedua tadi ditunjang, suhunya harus lebih rendah agar bisa mengimbangi salah satu komponen. Ingat ya, suhu sama pH itu adalah salah satu komponen yang penting karena kaitannya dengan aquascape adalah kepada proses tanaman itu sendiri atau kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Jadi seberapa tinggi CO2 kalian, seberapa tinggi nutrisi kalian yang ada dalam aquascape, ketika tanaman tersebut tidak mampu menyerapnya dengan baik, maka itu akan percuma teman-teman. Oke, baik. Semoga teman-teman bisa paham
tentang teori di atas, dan silahkan kalian coba sendiri karena ini sangat erat kaitannya dengan tumbuhan aquascape kalian, dengan kesehatan kalian. Sekarang adalah giliran saya untuk mengumumkan syarat giveaway. Jadi nanti kalian akan mendapatkan beberapa item tanaman yang ada di sini dan hasil hunting saya kemarin. Oh ya, seperti ini. Saya mendapat masukan banyak, wah ini channel yang merusak alam, terus kemudian bukan melestarikan segala macam. Perlu teman-teman ketahui, Rimba Borneo ya hanya mengambil sangat sedikit sekali tanaman yang ada di alam untuk saya budidaya di sini. Bahkan Busipalandra aja saya beli, teman-teman. Jadi saya bawa sangat sedikit dan sisanya saya beli seperti itu. Karena saya memang tujuannya bukan murni untuk pengambilan tanaman di alam secara masif, tapi lebih kepada menunjukkan kepada kalian bahwa Kalimantan habitat yang alami itu seperti ini loh, tanaman yang akan ada di situ, dan harapan saya bisa menumbuhkan kecintaan kalian terhadap alam itu lebih tinggi dan lebih menghargai mereka. Dan saya juga sebenarnya ada banyak melakukan rescue tanaman sekiranya di habitat tersebut sudah hampir punah karena hampir dibangun oleh pembangunan, entah itu wisata atau itu proyek, itu akan saya ambil dan saya pindahkan ke spot lain yang tidak saya dokumentasikan. Kenapa? Ketika didokumentasikan akan rawan untuk diambil di kemudian hari. Karena sering pengalaman saya itu tempat yang saya kunjungi, ketika saya kunjungi lagi sudah tidak ada, sudah habis untuk tahun berikutnya. Bukan berarti saya membocorkan tempat, karena memang pengambilan tanaman di Kalimantan itu sangat masif, teman-teman. Yuk kita kembali lagi ke giveaway. Apa syaratnya? Oke, untuk giveaway kalian akan mendapatkan tanaman mulai dari Busipalandra, kemudian stem plant, anubias, dan beberapa tanaman yang sudah saya siapkan. Ada 7 pemenang yang akan saya pilih berdasarkan komentarnya. Jadi apakah syaratnya? Yang pertama, kalian harus subscribe channel ini di Rimba Borneo dan juga follow di IG saya di Aquarimba seperti itu. Ada di link deskripsi untuk link Instagram saya seperti itu. Dan kalian harus komentar seperti ini. Ide apa yang menurut kalian bagus untuk channel ini ke depannya? Saya harus bikin konten apa dan harus disertai alasan ya. Contoh semisal, Bang, tolong bikinin video tentang cara merawat rotala. Alasannya apa? Atau misal, Bang, tolong contoh bikinkan proses dari awal tanam sampai dia berhasil dipanen seperti itu. Jadi ide kalian akan sangat membangun channel saya, dan nanti dari 7 ide kreatif kalian yang bisa saya wujudkan akan saya pilih, dan 7 orang itu yang akan mendapatkan giveaway dari saya gratis, dan kalian hanya menanggung ongkos kirimnya, atau kalian bisa belanja di toko saya dan mengikutkan giveaway tersebut kepada ongkos kirim yang ada di toko saya seperti itu. Karena di Shopee itu lagi gratis ongkos kirim, teman-teman. Nah, dan 7 ide terbaik tadi akan saya bikinkan kontennya juga seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalian harus komentar di Instagram saya, bukan di sini ya, bukan di YouTube, tapi di Instagram saya ya, tentang ide terbaik konten apa selanjutnya yang bisa dibikin di Rimba Borneo seperti itu. Tentunya terkait dengan aquascape, alam juga bisa, ikan juga bisa seperti itu. Intinya berhubungan dengan dunia aquascape dan yang berhubungan dengan alam. Nah, pengumumannya akan saya umumkan di Instagram saya. Nanti akan saya umumkan siapakah 7 orang pemenang itu. Jadi buatlah ide semenarik mungkin. 7 orang akan saya berikan hadiah berupa tanaman, akan saya umumkan di Instagram, dan tentunya video kalian yang terpilih tadi akan saya bikinkan konten berikutnya seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Harap kita support bareng channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan konten-konten yang bisa mengedukasi buat kalian, dan tentunya kita bangun channel ini bersama ya teman-teman ya. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, dan ingat jangan lupa like, subscribe, dan share video ini apabila memang bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa dan ditunggu pengumuman untuk giveaway-nya. Akan saya umumkan di Instagram. Ingat ya teman-teman, di Instagram, tidak akan saya umumkan di YouTube, tapi di Instagram. Cek di Aquarimba yang ada di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.